Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwaji wa dzurriyyati wa ali baitil kiram wa ila hadrati jami' masyayikhina wa ustadzina wa mu'adzibina wa mu'allimina wa ila hadrati khususan ya ala hasan bin ila hadrati musanna wa kitab. Nafa'ana bihi syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fil amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. La haula wa la quwata illa billah. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pengajian kitab Pasolatan atau kitab Sabilun Najah Pasolatan yang dikarang oleh Kiai Ahmad Sahawi Amin. Pada pertemuan sebelumnya baru mukadimah, sekarang kita pembahasan yang pertama adalah bab toharoh. Karena memang kitab ini khusus berkaitan dengan sholat, maka sebelum masuk pada keterangan sholat harus dipahami dulu tentang sesuci atau toharoh. Karena memang toharoh inilah syarat sahnya melakukan sholat. Bab toharoh. Sreh ning wong kang lakoni salat iku kudu suci dodote, badane, panggonane. Mula kang ketutur luweh dhisik iku bab toharoh, tegese bab sesuci. Ya. Orang salat, ya. Orang melakukan salat itu harus suci badane, harus suci pakaiane, kudu suci panggonane, harus suci panggonane. Oleh karena itu ya di dalam keterangan tentang pasolatan, tentang sholat itu yang dibahas dulu adalah perkara sesuci atau perkara toharoh. Ini harus dipahami dulu, ya. Jangan sampai melakukan sholat itu kita tidak sah. Jangan sampai kita melakukan sholat tidak sah karena memang sesucinya tidak sah atau tidak tahuan. Para sedulur, saktemene sesuci iku ana rong werna. Siji sesuci saking najis, kepindho sesuci saking hadas cilik lan hadas gedhe. Anapun sesuci saking najis iku peraturane kaya kang wis kasebut ing dalam kitab-kitab fikih. Ana dene sesuci saking hadas cilik iku kelawan wudu utawa tayamum. Yen sesuci saking hadas gedhe iku kelawan adus utawa tayamum. Perlu kita pahami bahwa toharoh atau sesuci itu macamnya ada dua. Yang pertama adalah suci dari najis dan yang kedua adalah suci dari hadas. Suci dari najis, hal yang perlu dilakukan adalah membasuh, ya, sebagaimana telah disebutkan dalam kitab-kitab fikih, ya membasuh, ya disucikan dengan air. Nah, misalkan badan kita kena najis, misalkan najis mutawasyito seperti kotoran ayam atau kotoran apa, ya itu harus dibersihkan, harus disucikan dengan air. Atau karena kita kena najis mughaladhah, ya juga harus dibersihkan dengan air sebagaimana keterangan-keterangan dalam kitab fikih. Nah, adapun sesuci dari hadas. Hadas itu macamnya ada dua. Yang pertama hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil, cara mensucikannya itu dengan wudu atau tayamum ketika dalam situasi memang darurat,
mungkin tidak ada air atau sedang dalam kondisi sakit, sehingga mau tidak mau dia harus bertayamum untuk menjalankan sholat karena sebagai pengganti wudhu. Dan yang kedua adalah karena hadas besar. Karena hadas besar. Cara mensucikan hadas besar adalah dengan mandi atau tayamum manakala tidak menemukan air atau karena ada penyakit atau sakit. Nah, jadi itu ya, beberapa suci itu ada dua, suci dari hadas dan suci dari najis. Pasal banyu kang suci lan kang nucakaken. Nah, sekarang kita akan menginjak pada pasal air yang digunakan untuk sesuci. Tentu ada macam-macam. Ya, ada berbagai macam-macam air. Nah, baik dalam fisiknya, baik dalam fungsinya. Nah, itu ada macam-macam. Wernane banyu kang sah bisa kena kanggo nucakaken iku 7 werna. Nah, macam bentuk fisik air yang bisa digunakan untuk bersuci itu ada 7. Kang dingin banyu kang temurun saking langit yaiku banyu udan. Yang pertama air hujan. Kepindo banyu segara. Yang kedua air laut. Kaping 3 banyu kali, air sungai. Kaping 4 banyu sumur atau air sumur. Kaping 5 banyu sumberan. Banyu sumberan itu ya mata air ya, mata air. Kaping 6 banyu banyu embun ya. Sublim, hasil sublimasi yang seperti itu. Kaping 7 banyu udan woh ya, atau es salju ya, udan woh kuwi salju ya. Banyu kang 7 werna mau dibagi 4 werna. Secara fisik tadi ada 7, tetapi dari ke-7 itu kemudian dibagi lagi secara fungsinya. Nah, banyu kang 7 werna mau dibagi 4 werna. Yang pertama, siji banyu bisa nucakaken marang liyane tur ora makruh dianggo ing dalem badan lan liyane. Yaiku banyu mutlak. Yang pertama, air yang suci dan mensucikan dan tidak memiliki pengaruh apapun ketika kita memakai air itu, atau yang kemudian disebut dengan air mutlak. Maksudnya kayak air sumur ya, air sumur sing suci dan mensucikan. Tegese banyu kang arane ora nganggo koyit kang tetep. Artinya tidak ada sesuatu yang menyebabkan dia tidak boleh suci, tapi memang dia air itu mutlak suci dan bisa mensucikan. Nah, yang pertama itu kan. Kaya umpamane banyu sumur. Merga umpama diwadahi mangkok, mongko arane banyu mangkok. Lamun wadahi gelas, mongko arane banyu gelas. Itu yang pertama. Yang nomor 2, kapindo, banyu suci bisa nucakaken liyane. Nanging makruh dianggo ing dalam badan. Kaya nganggo wudu lan sak liyane, nanging ora makruh den anggo ing dalam liyane badan. Kaya nganggo umbah-umbah lan sepadane. Yaiku rupane banyu kang isih panas saking labete srengenge kang wadahe nrimo den palu kang sakliyane mas selaka kaya blik, wesi, tembaga lan liya-liyane. Merga yen den nggo ing dalam badan marakaken lara blang lan ora makruh den nggo ing dalam badan yen wis bali adem utawa isih panas nanging wadahe mas selaka utawa wadah kang ora nrimo dipalu kaya gendi gendong utawa sakliyane. Yang kedua adalah air suci tetapi makruh digunakan ketika menggunakan di dalam sesuci kaitannya dengan badan. Nah, yaitu air yang bagaimana?
yaitu air yang digunakan pada saat air itu masih terasa panas dan panasnya karena dipanasi matahari. Di mana air itu panas karena tersinari matahari dan tempat atau wadahnya itu berupa sesuatu yang dipalu ora pecah, misalkan belik atau drim atau apalah. Tapi nek diwadahi kaca utawa kendi utawa emas lan perak itu ndak apa-apa. Itu bagi sesuci yang mensucikan atau ya untuk mensucikan badan. Tapi kalau untuk digunakan mensucikan bukan badan, misalkan untuk mencuci pakaian, mencuci piring dan sebagainya, itu ndak apa-apa meskipun dalam kondisi panas karena pernah panas srengenge tadi. Kaping 3 banyu suci zate. Namung ora bisa nucakaken marang liyane, yaiku ana rong werna. Yang kedua adalah banyune suci tapi ora bisa nyucakaken krana ora bisa nyucakaken, ora bisa nyucakaken. Air yang demikian tadi itu dibagi menjadi 2. Nomor 1 banyu mustakmal. Banyune suci tetapi tidak bisa mensucikan. Yang pertama banyu mustakmal. Tegese banyu kang wis dianggo ngilangaken hadas apa bae utawa wis dianggo ngilangaken najis. Kaya mengkono iku yen ora awoh lan sekirane den timbang sakwise dienggo lan dikira-kiraken sudane banyu kang mresep ing dalem barang kang den wasuh, ora tambah tinambah, ora tambah timbangane. Nah, yang pertama air mustakmal. Nah, air mustakmal ku tegese banyu sing wis dienggo ngilangaken hadas apa bae. Ya, banyu mustakmal iku banyu sing wis gawe ngilangaken hadas apa bae, tegese nggo gawe ngilangi hadas cilik, nggo gawe ngilangi hadas gedhe. Nek wis mustakmal niku mboten kenging nggih gawe napa niku wudu atau mensucikan. Oleh karena itu, ketika kita wudu dengan air yang sedikit, ya kita tidak boleh kobok terus nggih gawe wudu. Jadi tidak bisa yang namanya air secibuk ya atau secibuk ya, air satu gayung itu digunakan untuk berwudu dicibuk. Nah ini naudzubillah, ini tidak sah. Karena apa? Sesuatu atau air yang tadi setelah digunakan untuk bersuci itu bercampur lagi dengan air yang sedikit. Bercampur lagi dengan air yang sedikit. Sehingga apa? Air yang sedikit itu jadi mustakmal. Nah air yang mustakmal betul suci tetapi tidak mensucikan. Karena tidak mensucikan, maka wudunya tadi juga tidak suci atau tidak sah. Nah ini hati-hati. Jadi memang karena memang saya lihat di postingan video juga ada yang seperti itu, ya, memberikan contoh wudu, tetapi dengan air secibuk. Jelas tidak sah meskipun itu contoh yang tidak sah, artinya contoh yang tidak perlu ditiru. Nah, kecuali diciduk tetapi airnya itu banyak lebih dari 2 kolah. Itu boleh misalkan kolah yang ukurannya 2 meter 2 meter atau 1 meter 1 meter. Ya. Kemudian airnya diciduk untuk sesuci dan bekas sesucinya itu kembali lagi ke kolah itu. Itu enggak apa-apa karena airnya banyak lebih dari 2 kolah. Tapi kalau airnya sedikit, misalkan 1 gayung, itu tidak bisa digunakan untuk berkali-kali atau dicibuk mana nganggo tangan dan sebagainya, tidak bisa. Ya. Jadi itu. Nomor 2 banyu awoh rasane utawa ambune banyu owah rasane utawa ambune utawa rupane sebab kecampuran barang kang suci kaya teh lan sepadane senajan nganti berubah arane iku banyu
kaya berubah dadi aran banyu wedang teh utawa liyane. Iki banyu hukume suci tapi ora bisa nucaken. Lah yang banyu yang suci tetapi tidak mensucikan yang kedua. Yang kalau yang pertama tadi adalah banyu yang mustakmal meskipun suci tidak bisa mensucikan. Kalau yang suci tetapi tidak mensucikan karena memang sudah bercampur dengan sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain itu adalah barang yang suci. Misalkan air teh. Air yang kemudian dicampur dengan teh. Nah, maka meskipun itu suci, tapi tidak bisa mensucikan. Meskipun tidak bisa mensucikan, tapi itu suci. Karena itu suci, maka boleh diminum. Kan seperti itu. Nah, jadi itu ya, itu air suci tetapi tidak mensucikan. Kaping 4, banyu mutanajis. Yang terakhir banyu mutanajis. Kalau yang ketiga itu masih ada kesuciannya, tapi kalau ini sudah tidak ada kesuciannya. Tegese banyu kang tetemunan najis. Artinya air yang campur atau yang ketemu dengan najis. Dene hukume banyu mutanajis iku den tafsil mengkini. Yen banyune iku namung sithik, tegese kurang rongkolah. Miturut mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu an hukume dadi najis. Padha uga owah utawa ora. Nah, air najis yang air yang bercampur dengan najis yang kurang dari kolah mungguhi mazhab Imam Syafi'i itu banyu sing kurang kadirong kalah mau kuwi dadi napa niku najis. Nah, dadi najis, baik berubah atau tidak berubah. Yang jelas kalau itu sudah kena najis maka dia menjadi najis. Oleh karena itu hati-hati ketika kita membuat kolah penampungan air yang kurang dari 2 kolah ini, ketika kita mau menggunakan untuk sesuci ya harus dilihat dulu ya. Tak teruskan dulu. Nanging ora sithik ashabu Syafi'iyah setengah kaya Al Imamul Ghazali, Imamul Baghawi, Imamul Haramain, Imam Baidawi lan liya-liyane ingkang padha milih nderek mazhab Imam Malik ingkang ngukumi banyu kang tetemunan najis mutanajis iku senajan banyu sithik hukume isih suci, ora najis lagi ora dadi owah. Dene lamun banyu kang tetemunan najis iku banyu akeh tegese ana rongkolah utawa luwih akeh yen ora owah hukume suci. Lan sekirane dadi owah hukume najis. Nah, maka perlu hati-hati ketika kita membuat penampungan air yang sifatnya sedikit, yang kurang dari 2 kolah, di mana air itu juga sering digunakan untuk sesuci, misalkan untuk istinja. Ketika kita membuat penampungan air di toilet. Nah, ketika kita mau menggunakan air tersebut, ketika kita berpijak pada mazhab Imam Syafi'i, ketika kita menggunakan air tersebut, dilihat dulu ada ndak di situ kotorannya atau najisnya. Kalau sekiranya tidak terlihat dan sampean kok mantep bahwa itu ndak terkena najis, maka digunakan. Tapi ketika kok terlihat di situ mungkin ada kotoran cecak, meskipun airnya tidak berubah kalau mazhab Imam Syafi'i. Kalau kurang dari 2 kolah itu tetap najis. Maka ketika kita mau ke toilet, ya, kemudian bak penampungannya itu kecil, ya kita lihat-lihat dulu. Nah, di situ ada ndak misalkan kotoran cicak dan sebagainya. Nah, kalau biar lebih mantap, misalkan penampungan airnya itu pakai ember, dikocaki terus diwutah, terus disani maneh. Biar jadi suci, biar suci ya dari sesuatu yang suci. Nah, jadi itu ya.
Sebab apa? Kalau kita yang namanya istinja itu kan sama dengan sesuci. Ya. Istinja itu sama dengan sesuci. Karena istinja adalah sesuci, maka harus pakai sesuatu yang suci, air yang suci. Ya, kalau tidak pakai sesuatu yang suci atau air yang suci, maka istinjanya jadi tidak sah karena masih mengandung najis. Karena masih mengandung najis, ketika dia sholat meskipun wudhunya sah, karena masih membawa najis, maka sholatnya juga tidak sah. Kan demikian. Oleh karena itu ya, dalam hal sesuci memang harus hati-hati. Karena apa? Kaitannya dengan sholat. Sholat menjadi sah manakala sesucinya sah. Ya. Meskipun syarat rukun sholatnya itu kok terpenuhi, kalau dia masih membawa najis, artinya tidak suci, maka sholatnya menjadi tidak sah. Nah ini yang penting kita perhatikan, kan seperti itu. Oleh karena itu ngaji atau belajar tentang sesuci itu sesuatu yang sangat penting sebelum kita belajar tentang sholat, kan seperti itu. Nah, dene lamun banyu kang tetemunan najis iku banyu akeh, tegese ana rong kolah utawa luwih akeh yen ora owah hukume suci. Nah, adapun misalkan air yang kena najis tapi airnya itu banyak, selagi tidak berubah maka ya tetap masih suci. Misalkan banyu kolah, nah, kolah gede terus kok ketibanan temblek cecek ora berubah, ndak apa-apa, artinya masih suci karena airnya banyak. Nah, tapi kalau air meskipun banyak, ketibanan najis, kejatuhan najis, kemudian berubah, entah itu warnanya, entah itu rasanya, entah itu baunya, maka air yang banyak tadi itu harus dibuang, tidak boleh untuk sesuci, ganti yang baru. Misalkan kolai meskipun agak lebar, 2 meter misalkan, ketika ketibanan misalkan kejatuhan tikus kemudian mati, ora konangan sampai sehari semalam, bahkan 3 hari atau 2 hari kemudian berubah baunya, maka dia air yang begitu banyak itu menjadi najis semua, meskipun airnya banyak. Karena apa? Sudah berubah. Dan oleh karena itulah harus dibuang, diganti yang baru. Itu terkait dengan macam-macam air. Jadi air tadi itu kalau macam bentuk fisiknya, air itu ada 7 ya. Yang pertama adalah banyu udan, banyu segara atau banyu laut, banyu kali, banyu sumberan itu banyu ya air yang bersumber dari tanah ya, kemudian air embun, kemudian air es. Adapun yang ketujuh fisik atau air tadi juga fungsinya dibagi menjadi 4. Yang pertama kategori air mutlak, artinya suci dan mensucikan. Yang kedua air yang suci tetapi makruh untuk digunakan. Yang ketiga air suci tetapi tidak bisa untuk mensucikan. Dan yang keempat adalah air mutanajis atau air yang kena najis. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u masyidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'ah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wal 'afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.